Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu.
Halo pemirsa Bincang Lifestyle, berjumpa lagi bersama saya Dika Saputra. Dan akhir-akhir ini di Palembang cuaca lagi tidak menentu, kadang panas, kadang juga hujan. Dan ini juga berdampak terhadap traffic yang ada di kota Palembang itu ya padat dan lumayan macet juga kalau pagi dan juga sore hari. Akan tetapi juga berbicara tentang traffic ini kita juga harus mematuhi beberapa peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Tapi apakah kebanyakan dari kita tahu terhadap lampu-lampu lalu lintas tersebut fungsinya untuk apa, kemudian juga pemanfaatannya untuk apa? Ini akan dibahas di Bincang Lifestyle bersama saya Dika Saputra dan juga bersama dengan Kanit Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKP Ibu Ayu Tiara Oktadita, STK SIK. Selamat datang di TVRI Bu Ayu. Kemudian juga bersama dengan Ibtu Feni Pardede, Kanit Jemen Obsrek Ditlantas Polda Sumsel juga. Selamat datang. Selamat. Ibu Feni di Ya. TVRI. Ya. Ini kita berbicaranya adalah tentang masalah rambu-rambu lalu lintas karena mungkin juga masyarakat yang ada di rumah juga kurang mengetahui peraturannya seperti apa, kemudian juga rambu-rambu lalu lintas ini pemanfaatannya untuk apa. Mungkin secara general terlebih dahulu. Ibu Ayu silakan dijelaskan. Rambu-rambu lalu lintas itu sendiri yang kita ketahui adalah sebuah perlengkapan di jalan ya, yang berupa simbol, ada angka, ada kalimat atau lambang-lambang yang berada di jalan raya. Kalau untuk perlengkapan untuk lalu rambu-rambu sendiri itu ada berbagai macam ya, ada dari rambu petunjuk, rambu larangan, rambu peringatan maupun rambu perintah. Itu pun ada keterangan-keterangannya. Banyak keterangannya Iya, di situ siap. ya. Oke, baik. Bu Feni mungkin bisa menambahkan terkait dengan rambu-rambu ini biasanya apakah memang di jalan-jalan tertentu saja atau sebenarnya di seluruh jalan-jalan yang dilintasi oleh masyarakat atau bagaimana? Sebenarnya kalau rambu itu adalah untuk jalan yang akan dilintasi oleh masyarakat, yang pasti terlintasi oleh masyarakat. Karena apa? Gunanya untuk mengatur lalu lintas yang berada di daerah tersebut. Kemudian juga rambu-rambu itu diatur dalam Menteri Perhubungan, seperti itu. Diatur dalam Menteri Perhubungan. Jadi rambu-rambu itu adalah kewenangan dari Kementerian Perhubungan, seperti itu. Oke, berarti kewenangannya adalah Menteri Perhubungan, Siap. tapi penegakannya mungkin dari Ditlantas atau bagaimana, Bu Ayu? Untuk penegakan sendiri kita kerjasama juga ya dengan Dinas Perhubungan, ada tugas pokoknya masing-masing. Dari kepolisian juga misalnya ada pelanggaran pengendara di jalan, kita lakukan penindakan. Artinya memang sebenarnya rambu-rambu ini dibikin untuk atau dibuat untuk memperlancar perjalanan atau bagaimana sebenarnya Bu Feni mungkin? Jadi rambu itu memang diatur, dibuat untuk memperlancar perjalanan dan juga mengatur masyarakat yang melintasi, seperti itu. Artinya memang harus ada aturan terlebih dahulu ya dibuat benar, ini. betul. Tapi untuk sosialisasi sendiri Bu Ayu bagaimana nih? Karena kan mungkin yang masuk ke dalam perkampungan atau jalan-jalan ini mungkin ada juga rambu-rambu di sebelum masuk perkampungan gitu kan Bu ya. Apakah memang ini sudah disosialisasikan atau sebenarnya ketika kita ingin membuat SIM sendiri kita harus mematuhi atau mengetahui rambu-rambu itu Bu Ayu? Kalau dari membuat SIM sendiri kan ada ujian tertulisnya ya, di sana juga sudah lengkap tentang rambu-rambu lalu lintas. Otomatis masyarakat kalau ingin lulus SIM ya kita harus melewati ujian-ujian praktek tersebut, harus lulus. Kalau untuk sosialisasi kepada masyarakat itu pasti. Kami dari Subdit Kamsel sendiri hampir tiap hari kegiatan kita sosialisasi, edukasi, sosialisasi terus kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, baik dari tingkat TK maupun sampai tingkat SMA dan tingkat kuliah, itu kita laksanakan edukasi selalu. Oke, artinya memang ada edukasi berskala yang dilakukan Iya, oleh Ditlantas seperti itu. Baik. Kemudian juga kita berbicaranya adalah kadang-kadang kan ada anak-anak SMA nih yang mereka sudah
naik motor ini. Sebenarnya seperti apa Bu Feni melihat ini, atau memang sebenarnya ada aturan khusus bagi para pengendara pelajar ini atau bagaimana? Kalau aturan khusus ya, semua pengendara kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4 itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Jadi ada usianya yang boleh mengendarai kendaraan sepeda motor terutama di jalan raya. Nah, namun dari dilihat dari anak SMA ya, anak sekolah seperti itu kadang kita simalakama. Yang penting mereka menyiapkan kelengkapan kendaraannya, terus kemudian menggunakan helm, terus tidak berkecepatan Ugal-ugalan, ya. tinggi seperti itu. Terutama di jalan raya, bukan anak SMA aja, bukan orang tua saja, tetapi di jalan raya itu kita ada namanya etika dalam berlalu lintas seperti itu. Etika dalam berlalu lintas. Betul. Itu mungkin bisa dijelaskan secara ininya seperti apa, Bu? Jadi etika berlalu lintas itu sebenarnya kita seperti juga kita etika dengan orang, sama dengan orang, kemudian dengan tetangga, sama juga seperti kita mengendarai kendaraan di jalan raya. Otomatis apa? Kita harus menyalip kendaraan dari sebelah kanan. Kemudian kita tidak boleh pada saat lampunya sudah hijau, kemudian yang di depan kita belum jalan, kita langsung klakson seperti itu. Itu yang namanya kita beretika. Kemudian kita mau menyalip dari sebelah kanan, kita harus kasih tanda dulu nih, kasih lampu sen seperti itu. Oke, artinya memang sebenarnya etika berlalu lintas itu sudah ada ya. Iya, dan benar. memang harus diikuti, Tanamkan, ditanamkan. iya, Karena benar. memang kadang-kadang kalau lampu merah tuh Bu, baru lampu Iya. kuning udah tonton. Kenapa nggak lewat atas aja gitu? Nggak usah lewat lalu lintas lagi gitu. Nah, artinya memang etika itu mungkin pemirsa di rumah juga harus memahami beberapa etika-etika tersebut, sehingga ini juga bisa menyamankan para pengendara Iya, yang lain benar. juga gitu ya. Baik, kalau dari Bu Ayu sendiri terkait dengan kita berbicaranya dari sisi anak-anak SMA yang membawa motor ini, sebenarnya apa yang lebih ditekankan, Bu? Karena kan kalau kata Bu Pen tadi simalakama juga, karena mereka ingin berangkat sekolah juga. Iya. Seperti apa, Bu? Ya, biasanya kita lebih menekankan terkait perlengkapan yang dibawa ya. Memang mungkin dari segi surat menyurat memang mereka belum ada, tapi untuk keselamatan mereka harus tetap dipegang, maksudnya menjadi nomor satu untuk mereka, seperti memakai helm, terus perlengkapan lainnya seperti memakai jaket. Untuk ke sekolah itu tetap harus diperhatikan, walaupun kita mengesampingkan mereka ada tidaknya surat Nah, izin mengemudi tersebut. Artinya untuk keperluan belajar mengajar ya, Iya. mungkin Walaupun simalakama. kalau di jalan ya kalau ketemu polisi kita tilang juga. Oke, Memang artinya sudah memang salah. harus ada usia yang diatur di Yes, situ ya, Bu iya. ya. Oke, baik. Kemudian juga untuk rambu-rambunya sendiri, apakah memang hanya ada pelang-pelang itu saja atau sebenarnya di jalan juga memiliki rambu-rambu tertentu, Bu Feni? Kalau rambu itu ya seperti saya sampaikan tadi sudah ada ukuran standarnya yang telah dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Jadi udah ada standarnya, terus letaknya di mana, posisinya berapa meter dari persimpangan, terus ukuran diameternya itu diameter berapa, itu sebenarnya sudah ada seperti itu. Kemudian kalau rambu selain yang pakai tiang, Yeah. itu kan ada seperti marka jalan, Yeah. nah itu. Terus kemudian dari trotoarnya itu termasuk sudah rambu, kemudian dari marka jalan, terus jalurnya seperti itu. Kalau untuk Garis-garis marka jalur. jalan sendiri sebenarnya fungsinya adalah mengingatkan tentang apa, Bu? Karena kan banyak ada kemudian ada Putus-putus. yang garis putus-putus Iya. itu, Bu. Ada, ya. Jadi kalau marka jalan tuh kita sebenarnya banyak, ada marka lurus, kemudian ada garis putus-putus seperti itu. Kalau dia tidak terputus, itu kita tidak boleh mendahului. Oh. Jadi kita harus tetap berada di lajurnya kita seperti itu. Tapi kalau seandainya dia ada terputus-putus, di situ kita boleh mendahului dari sebelah kanan seperti itu. Oke, kalau ada putus-putus di Iya. ini ya, tengah ya. Iya, Bu, yang ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ada lagi, Bu, kalau di jalan-jalan aspal sendiri itu ada selain marka, kemudian garis putus-putus, mungkin ada lagi nggak biasanya yang ditemui di jalan-jalan arteri gitu? Rambu-rambu. Ada Kayaknya itu ya, Bu ya? speed bump. Oh, speed speed bump. bump. Kalau iya. bilang orangnya kan bilang polisi tidur. Oh iya, polisi tidur. Itu bahasanya, Bu,
Speed bump. bump. Oh iya, saya juga baru tahu. Biasanya kan polisi tidur gitu Itu kan yang dia. bilang awas ada polisi tidur. Iya. Padahal itu speed bump. Itu Iya. fungsinya Ya, Speed bump itu juga ada di jalan beberapa, tertentu ya, juga. jalan tertentu. Ada kereta-kereta tertentu yang harus pakai Ketinggiannya, speed bump kelebarannya seperti Oh, itu ada juga ketentuannya. ada, Iya. benar. Jadi nggak bisa asal pasang di perumahan. Oh, itu kadang-kadang tinggi banget, Iya, Bu. benar. Naik mobil sedan itu kadang mentok bawahnya iya, gitu iya. kan. Oh, itu sebenarnya ada aturannya. Ada. Kalau aturannya sendiri gimana? Jadi ada masih di Kementerian Perhubungan juga di Permenhub. Di situ juga diatur dari ketinggian terus kelandaiannya. Oke. Makanya nggak boleh ketinggian seperti itu. Dia itu kan hanya untuk bagi pengendara lain supaya untuk mengurangi kecepatan seperti Ya, itu. apalagi di daerah perumahan ya, Bu. Iya benar. Oke, nah kalau Bu Oven ini maaf Bu Ayu di di sekolah sendiri biasanya ada kan? Di sekolah misalkan sekolahnya di pinggir jalan. Nah, Oh iya, biasanya speed ada juga tuh bump-nya, rambu-rambu. zebra cross gitu, iya. Itu apa aja Bu biasanya dipasang kalau untuk di area-area sekolah? Biasanya area-area sekolah itu speed bump juga termasuk zebra cross ya untuk penyeberangan, terus rambu-rambunya itu biasanya tuh kalau di pinggir jalan itu dilarang parkir, dilarang berhenti seperti itu. Oke, karena memang itu untuk keperluan sekolah Iya, tadi. karena kalau ada yang parkir kan otomatis menghambat terjadi kemacetan. Betul. gitu. Nah, untuk rambu-rambu sendiri ini apakah memang harus ditaati selama 24 jam ketika kita menggunakan jalan atau memang ada waktu-waktu tertentu, Bu? Ya harus ditaati. Taati Selama ya? rambu itu terpampang nyata di jalanan ya harus kita turuti, Harus kita turuti. taati. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin ketika berbicara udah jam 11 malam, udah jam 11 malam juga sepi misalkan gitu. Siap. Nah, ini harus tetap warning terhadap Iya, rambu-rambu tersebut ya, Bu ya. siap. Karena memang itu 24 jam pemirsa ternyata harus ditaati. Nah, bagaimana nanti obrolan terkait dengan rambu-rambu ini untuk pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Tumben dengerin lagu itu. Gini nih, kalau Gen Z ketinggalan info, kan lagi tren. Keren kok, gue juga suka. Tuh kan? Yoi men. Itu kan jinglenya salah satu paslon pilkada. Emangnya mereka beneran pilihan kalian? Jangan FOMO deh, fear of missing out. Emang pilihan lu itu kayak gimana sih? Yang tegas, berwibawa, karismatik, kayak Bung Karno lah. Nih ya, kalau tipikal gua, pemimpin idaman itu yang gagah, kuat, dan suka menolong orang. Jangan biarkan FOMO menentukan pilihanmu di pilkada. Pilihlah pemimpin dengan visi misi jelas, rekam jejak bersih, dan berpihak kepada rakyat. Kelap-kelip lampu di halaman rumahku menyambut kedatangan pujaan hatiku. Bernyanyi dan berjoget diiringi alunan nada bersama para warga. Berdendang dari kampung ke kampung. Dawet, cendol dawet, cendol, cendol dawet, 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 cendol, cendol, dawet, cendol, cendol, dawet, cendol, 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 biro, 500-an terus, nama kekecap, siro lupat 56 itu walu. Saksikan dan mari ikut bergoyang bersama program Dendang Keliling. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dendang Keliling, tarik mang!
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle masih bersama saya Dika Saputra dan kita masih berbicara seputar rambu-rambu lalu lintas. Masih bersama dengan AKP Ayu Tiara Oktadita STK SIK, Kanit Audit Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel dan juga bersama dengan Ibu Ibtu Feni Pardede, Kanit Jemen Opsrek ya. Agak susah Bu saya ngomong. Jemen Opsrek. Ditlantas Polda Sumsel. Oke, kita tadi sempat terputus terkait dengan rambu-rambu itu harus ditaati 24 jam. Artinya tidak ada waktu, misalkan jam 11 kita sudah tidak menaati rambu-rambu. Artinya 24 jam itu kita harus menaati rambu-rambu. Nah, sejauh ini pernah nggak sih Bu ada kisah misalkan, kisah lagi saya kayak terlalu kisah banget ya. Maksudnya pengalaman gitu Bu, pengalaman orang-orang yang tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan ibu-ibu ini menindak dan bagaimana kelanjutannya? Mungkin dari Bu Ayu terlebih dahulu. Kalau menindak ya kita biasanya masyarakat yang lampu merah, Menerobos. Iya, menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah yang sudah merah tapi masih jalanan. Mungkin sudah banyak contohnya ya yang di pos-pos polisi ya memang polisi standby. Jika masyarakat ada yang melakukan pelanggaran langsung dilakukan penilangan. Oke, artinya memang banyak kejadian menerobos lampu merah ya Bu. Kalau Bu Feni sendiri bagaimana Bu? Kalau dengan sejauh ini di dunia bekerjanya ini bagaimana nih? Kalau dari saya sih ya banyak ya, kalau kita ngelihat lagi misalnya lagi di jalan, lagi gatur, kemudian ngelihat ada yang nerobos rambu, kemudian ada yang seharusnya tidak boleh memutar, Tapi itu muter marah balik putar arah seperti itu, kemudian dilarang masuk malah nerobos masuk dari situ, kemudian banyak sih. Kadang kalau kita lihatnya, oh ya sudah, kadang ketawa. Cuma semoga selamat sampai tujuan. Kadang-kadang capek juga ya Bu ya, Iya. udah ditilang berkali-kali masih aja. Nah sekarang tuh kan ada etle itu, Iya. ya apakah itu kan kalau dulu saya ingat bahwasannya petugas kepolisian tuh banyak sekali standby setiap pagi sampai siang kemudian sore. Nah sekarang tuh kayaknya agak dikurangi semenjak ada etle. Iya. Bagaimana Bu? Karena kita mengutamakan kinerja dari etlenya itu sendiri. Oh gitu. Iya betul. Jadi etlenya itu kita manfaatin. Jadi dimanfaatin untuk menindak ataupun men-capture dari para pelanggar seperti itu. Oke, kayaknya Bu Ayu lebih simpel ya sekarang ya. Iya, betul. Nggak perlu mantau dari Iya. ujung kanan sampai ujung kiri, kayaknya Iya, etle aja udah ketahuan. Siap. Bahkan di dalam mobil pun bisa ketahuan Iya. ya. Di dalam mobil pun mau kaca segelap apapun di Bisa ya? kamera etle itu terang. Jelas ya? Iya, betul. Wah bahaya Jadi juga. untuk masyarakat tetap sebagaimana aturan memakai sabuk, menggunakan helm, berkendara jangan sambil menelpon, itu di kamera etle bisa tertangkap. Oke, otomatis langsung tilang Iya, elektronik lah tilang ya. jatuhnya elektronik. seperti itu. Siap. Oke. Kemudian misalkan beberapa peraturan-peraturan tersebut nih dilanggar, misalkan kayak menerobos lampu merah, kemudian juga berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Apa Bu sanksi yang diberikan kepada masyarakat ketika melakukan perbuatan tersebut, Bu Fen? Ya kalau misal ditemukan oleh petugas itu diberikan tindakan seperti itu. Kemudian yang jelas kita memberikan edukasi terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan bahwa yang dilakukan itu adalah salah, contohnya seperti itu. Oke, artinya memang penindakan secara tegas juga di Iya. situ ya. Nah kalau penindakannya sendiri apa Bu? Berupa penahanan SIM kah atau bagaimana Bu biasanya? Kalau penindakannya sendiri berupa tilang tadi. Jika dia punya SIM-nya yang kita tilang, kalau tidak ada SIM STNK-nya bisa juga kita tilang. Tapi kita juga kadang kan ada diskresi kepolisian juga ya Bu ya. Di saat mungkin kita belum bisa melakukan penilangan dengan kita memberikan edukasi peringatan, karena masyarakat hanya kita berikan peringatan saja, peringatan, edukasi, oke. iya. Artinya memang beberapa sanksi tersebut dilakukan untuk mendidik lah Iya, ya terhadap mendidik, masyarakat itu siap. sendiri. Oke. Betul. Karena memang apa yang disampaikan Bu Feni tadi capek juga nih, udah ditilang, tapi ada aja yang muter Iya. balik dan lain sebagainya. Nah kalau bekerja di dunia Ditlantas lah, maksudnya kepolisian khususnya di subnya memang Ditlantas ini, apa aja Bu hal-hal menarik yang selama ini Bu temui gitu? Kalau terutama di dunia lalu lintas ya, jelas banyak pengalaman, kemudian kita banyak ketemu orang,
kemudian dengan instansi terkait, kemudian kita juga banyak belajar jelasnya. Banyak belajar, oh ternyata ini seperti ini, oh seperti ini. Jelas banyak yang pengalaman yang memang yang kita dapat seperti itu. Artinya banyak pengetahuan juga Iya, yang didapat. betul. Kalau Bu Ayu sendiri sebenarnya udah berapa tahun nih kira-kira di Ditlantas 1 Polda tahun Sumsel? ya. Baru 1 tahun ya. Bagaimana Bu pengalamannya pindah ke Ditlantas Polda Sumsel nih? Apakah Iya. lebih bagaimana? Kalau lalu lintas sendiri kan lebih ke pelayanan ya kepada masyarakat. Kita sering ketemu dan masyarakat ya hampir sama juga sih, maksudnya berbagai macam masyarakat, orang-orang kita temui, bisa saling bertukar informasi, terus dengan instansi terkait juga di lantas juga saling bekerja sama. Jadi banyak pelajaran baru, ilmu baru, dan saling bertukar pikiran. Oke, artinya banyak pengetahuan lah yang bisa Iya, didapatkan. betul. Nah, kita berbicaranya juga anak-anak touring nih Bu. Ini kan kaitannya dengan Ditlantas ya kan. Karena kan yang namanya touring ini kan kadang konvoy, beramai-ramai dan lain sebagainya. Nah, kalau Bu Feni sendiri seperti apa sih sebenarnya kalau untuk teman-teman yang memang mereka hobinya touring dalam mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas itu Bu? Kalau bagi saya sih sebenarnya touring itu boleh saja ya seperti itu. Asal dia tetap dengan kelengkapan peraturan berlalu lintasnya. Kemudian menggunakan helm, dengan safety riding itu seperti apa, kemudian memahami aturan lalu lintas, tidak kebut-kebutan, kemudian tidak ada menyalakan sirene atau segala macam atau klakson yang bagaimanapun, kemudian tetap mengikuti APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas seperti itu. Jadi tetap juga walaupun touring, dia harus beretika dengan pengendara lain seperti itu. Oke, tetap ada harus menjaga etikanya Ya, ya. justru dia dengan jadi touring contoh seperti ya. itu dia menjadi contoh dengan Masyarakat. pengendara Iya. yang lain seperti itu. Karena mereka biasanya anak-anak touring ini lebih paham Bu dengan rambu-rambu lalu Iya. lintas. sebenarnya. Mereka Iya. makanya Kita kan juga dari Kamsel sering sekali melakukan edukasi, sosialisasi sebelum mereka melakukan touring. Jadi ya diharapkan anak-anak touring bisa jadi contoh masyarakat di jalan. Iya betul, karena ya mereka yang paling tahu kadang-kadang Iya. oh ini garis putus-putus harus apa, Iya, garis benar. panjang harus apa. Mereka kadang-kadang yang lebih paham daripada pengendara biasa gitu. Dan artinya memang berkoordinasi juga dengan anak-anak touring ya Bu ya Iya. selama ini gitu ya. Nah kemudian banyak juga kadang-kadang dijumpai nih di jalan terkait dengan mobil pribadi yang menggunakan strobo tuh. Ya kan kadang-kadang lampunya tuh kan ini Silau, polisi ya. kayak sirine kan. Tidak Lampunya ini polisi bukan sih sebenarnya. Siap. Sebenarnya peraturannya gimana kalau Bu Ayu terlebih dahulu? Sebenarnya ya tidak boleh melakukan pelanggaran kan, karena peruntukannya bukan digunakan oleh masyarakat luar, masyarakat umum. Ya strobo itu ya digunakan untuk warna-warnanya pun ada kriteria yang diatur ya, ambulan, kepolisian, pemadam kebakaran seperti itu. Jadi masyarakat umum ya tidak boleh menggunakan itu. Oke. Artinya memang kalau secara peraturan dari menggunakan strobo itu 3 itu aja ya. Iya, Pemadam benar. kebakaran, kepolisian, Kepolisian. dan juga ambulan. Ambulan, Iya, iya. iya. Baik. Nah kalau versi Bu Feni sendiri melihat itu kadang kan banyak Bu, kadang viral tuh di sosial media, nyakitin mata segala Iya. macam. Kenapa sih harus pakai strobo? Bagaimana Bu ininya? Kalau Komentarnya. dari saya sih strobo itu memang nggak boleh, tidak boleh dipergunakan selain dari kepolisian, kemudian dari kesehatan, kemudian dari pemadam kebakaran. Karena apa? Dalam kita menggunakan strobo aja itu ada aturannya. Nah, kalau kita nyalakan lampu strobo yang di belakang, itu aja sudah mengganggu pengemudi yang berada di belakang seperti itu. Kemudian kita nyalakan yang di depan, otomatis yang di depan kita pun akan terganggu. Tapi dari pihak kepolisian kan atau ambulans ataupun pemadam kebakaran itu adalah strobo itu sebagai tanda atau sinyal kepada pengendara yang lain untuk dapat memberikan space jalan supaya apa yang kita mau laksanakan bisa sampai dengan tepat waktu seperti Oke, itu. Ya, artinya strobo sendiri kan di saat kita nggak berdinas juga kita tidak Kita nggak boleh boleh menyalakan. juga ya? Enggak. oh dari kepolisian juga Iya. bahkan. Iya. Kalau hanya sekedar kita mau pergi ke satu tempat ini bukan dalam keadaan urgent juga tidak boleh kita Tidak. nyalakan. Ada artinya ada aturan. Iya, jadi ada tertentu. memang waktu patroli, kemudian waktu pengawalan seperti itu. Oke, artinya misalkan Bu Feni mau ke
salah satu inilah apa namanya swalayan itu. Berarti nggak boleh juga ya Bu ya pakai strobo ya. Nggak boleh juga kendaraan dinas. Kendaraan dinas juga nggak boleh dipakai pakai swalayan. Artinya kan kadang-kadang Bu, ada beberapa orang tuh yang menggunakan dia mobilnya mobil pribadi menggunakan strobo dan itu sangat mengganggu sekali apalagi kalau malam Bu. Iya. Itu kan lampunya kan wah benar, itu. silau. Kemudian ada lagi tuh Bu di belakang nih misalkan dia pakai mobil apa gitu. Nah lampu belakang dia tuh ada tulisan biasanya. Tulisan emblem dari nama si mobil. Misalkan kayak oh ya gitu kita nggak boleh sebut tapi misalkan kayak apa Parara lah gitu misalkan atau apa gitu itu sebenarnya gimana aturannya Bu? Itu sama aja sih, yang jelas mengganggu dari pengendara yang berada di belakang. Seperti itu. Karena kita juga kendaraan kita, strobo kita aja sekarang kita tutupin dengan apa sih namanya? Stiker ya. Stiker. Jadi kalau dulu kan tetap pakai lampu strobo itu. Jadi sekarang ditutupin dengan stiker supaya tidak mengganggu dari pengguna jalan. Oh, tidak terlalu silau. Iya, tidak terlalu silau. Oke, berarti memang ada aturan-aturan tertentu yang memang harus diikuti oleh seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwasannya taat berlalu lintas dan juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas itu menjadi hal yang penting gitu ya. Dan juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pranata Jaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut serta menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Mari kita jaga persatuan dan solidaritas untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati dengan damai untuk Sumatera Selatan. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya! Waduh. Iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024
akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia, setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra, dan sekarang saatnya kita akan mengundang anak-anak untuk belajar bagaimana taat berambu lalu lintas dan mengenali rambu-rambu lalu lintas itu. Silakan. Awas jatuh, hati-hati. Silakan. Kemana? Ke sini ya? Ke situ, silakan ke situ. Iya. Stop. Ya, baris. Nanti lurusin. Ayo, lurusin. Satu bar. Ayo. Nah, ini depan. Nah, mundur sayang, mundur. Sayang. Mundur. Nah, di belakang nih. Nah, pas. Oke. Oke, pas nih. Ibu. Oke, lihat ke depan, boleh lihat ke depan. Oke. Silakan, mungkin bisa ibu-ibu bisa dibantu untuk menjelaskan rambu-rambunya ke anak-anak. Ya, kita tes dulu ya. Ya, ini boleh nih, Anak Bu. soleh. Iya, ini dari TK mana? Iya, udah siap belajar tentang rambu? Siap. Udah siap belum? Siap. Iya, boleh ya. Nanti yang tahu tunjuk tangan ya. Ayo, sekarang sini Ibu Eta. Nah, teman-teman lihat dulu. Ini rambu-rambu apa? Penyeberangan. Apa? Di sebelah sana tuh rambunya, lihat sana tuh. Jalur penyeberangan. Rambu lalu lintas. Terus tentang? Zebra? Boleh menyeberang. Jadi kalau kita menyeberang harus di mana? Zebra cross. Di? Zebra cross. Zebra cross. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian ada lagi. Tahu nggak yang warnanya apa? Bisa lihat? Bisa. Ini warna apa? Merah apa? Boleh ja? Kalau kuning boleh nggak ngebut? Kalau merah boleh nggak jalan? Tidak Tidak boleh. Terus
berhenti. Kuning, hati-hati. Adalah berpindah dan berkawan turun aturannya. Merah berhenti. Kuning hati-hati di jalanan nggak boleh jalan. Di jalanan nggak boleh jalan. Iya, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dong. Tadi kita sudah belajar tentang rambu lalu lintas merah, kuning, hijau. Nah, sekarang ini apa? Ayo lihat. Iya benar, dilarang stop atau berhenti. Berhenti, pinter. Kemudian kita belajar apa lagi? Nyebrang kali ya. Udah tahu belum cara nyebrang? Apa? Lalu lintas. Tahu belum cara nyebrang? Hati-hati. Jadi kalau cara nyebrang, teman-teman lihat ya. Tengok kanan, tengok kiri, aman, baru nyebrang. Ayo semuanya, kita belajar nyebrang. Tengok kanan, ayo lihat ke kanan semuanya. Tengok kiri, aman, baru nyebrang. Bisa? Kita ulangi. Ya, sekali lagi, ayo. Cara menyeberang. Tengok kanan, tengok kiri, aman, lalu menyeberang. Iya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ada lagi Bu mungkin yang bisa dijelaskan ke anak-anak? Mungkin masih banyak nggak rambu-rambu? Ada lagi? Banyak ya. Nggak apa-apa, ini mungkin juga pemirsa dari rumah bisa mengetahui bahwasanya ternyata sosialisasi yang dilakukan oleh Ditlantas itu seperti ini. Bahkan di kalangan anak-anak TK pun ini sudah mulai dikenalkan edukasi seputar rambu-rambu lalu lintas agar kemudian di kemudian hari anak-anak ini sudah bisa menerapkan ternyata mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu mengenalinya terlebih dahulu seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya Bu, ada helm juga. Oke, adik-adik semua udah paham semua ya tentang rambu-rambu lalu lintas ya? Sudah ya? Oke, belajarnya berapa lama ini memahami rambu-rambu lalu lintas? 100.000. Berapa banyak? Ayo ke depan yang ini, nah biar kelihatan ya. Oke. Ini adek sini dek. Nah, dekat ibu polisi nih sini. Ini juga. Ayo sini. Sini. Nah, oke ya geser ya. Belajar lagi ya Bu. Silakan Bu. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada apa? Dilarang parkir. Iya, pinter. Tepuk tangan. Kemudian, ini kayak jadi main sulap ya. Jadi kayak Pak Tarno Bu. Ibu mau ngasih tahu cara menggunakan helm. Ada yang tahu nggak? Siapa yang ke sekolah pakai helm? Saya. Oh, pinter. Mau coba? Ya, harus pakai helm. Siapa yang udah tahu cara pakai helm yang benar? Coba. Ayo yang ini mana? nih. Ayo coba cara pakai helm yang benar gimana? Gimana caranya? Oke, terus? Dikencengin ya? Jangan kenceng banget ya. Ini sih. Yang lain udah pada bisa pakai helm belum sih? Nah, udah bisa ya? Pakai boleh helm ya? maju. Iya. Tepuk tangan dong. Ya, jadi teman-teman lihat ya, itu cara pakai helm yang benar harus di Klik. bunyi Bunyi. klik. Harus ada bunyi kliknya, dengerin. Dengar kan? Iya, pintar. Siapa lagi yang mau coba? Ada yang cewek? Oh, Yang cewek ini. yang cewek. Yang cewek dulu ya.
Itu yang pakai jilbab. Nih, ayo. Ya. Oke, Terus, bisa ya, nggak situ. tuh pakai helm? Diliatin ke depan. Sampai bunyi ya. Udah. Udah. Oh, kayak gitu. Sudah? Lihat ke depan. Ke depan. Bunyi, klik. Udah terpasang. Pakai helm ya? Tepuk tangan dong. Oke, ada lagi Bu, rambu-rambu yang dijelaskan Bu, banyak ya. Mau lagi. Oh, mau coba pakai helm semua kayaknya ya. Oke. Ini boleh lah, boleh. Ayo, Boleh. ayo. Oke, satu kali lagi ya. Di depan ya. Pasang sendiri. Oke. Sampai bunyi dia, sampai bunyi. Apa bunyinya? Klik. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa ada di rumah, jadi tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Permisi, Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Kak, muka aku tadi di layar bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya kak, mun kakek ngiler tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada apa di situ? Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengajak semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepada sahabat Bawaslu, jika melihat dan mendengar adanya pelanggaran dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung agar dapat langsung melaporkan ke Bawaslu beserta jajaran kami di bawah. Untuk info lebih lanjut agar menghubungi melalui website dan media sosial Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa Vano mau jadi pilot? Karena Vano mau terbang. Oh, karena Vano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Di balik kisah suksesnya, ada banyak rintangan yang seringkali dihadapi sosok perempuan dalam membuat suatu perubahan. Kisah inspiratif perempuan Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program Perempuan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kalau dulu orang malah mikirnya alay ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Kanit Audit Inspeksi Subdit Kamsel di Telantas Polda Sumsel, Ibu AKP Ayu Tiara Oktadita STK SIK, dan juga bersama dengan Ibu Ibtu Feni Pardede Kanit Jamen Opsrek ya di Telantas Polda Sumsel. Oke, ini tadi kan udah luar biasa nih. Ibu kayaknya Bu Feni udah biasa banget ya kayaknya ya. Memberikan edukasi gitu ya. Nah, kalau untuk edukasi semacam ini biasanya memang ada programnya sendiri atau bagaimana? Kita ada programnya. Programnya Polisi Sahabat Anak seperti itu. Oke.
polisi sahabat anak. Untuk rentan waktunya apakah dilakukan setiap berapa bulan sekali? Atau Setiap bulan. Oh, setiap bulan ada? Iya benar, setiap bulan ada. Kalau untuk dari Ditlantas sendiri seperti apa Bu? Apakah sama sinergitasnya dengan Bu Feni atau bagaimana untuk Sama satu sosialisasi? unit. Oh, satu unit. Maksudnya sosialisasinya apakah sama juga berarti Sama. turun barengan gitu Turun langsung? barengan, betul. Oke, kalau untuk misalkan mengedukasi, ini kan TK katakanlah Iya. seperti itu. Kalau untuk SMP, SMA dan lain sebagainya, apakah memang ada programnya atau bagaimana? Iya, sama. Ada programnya juga setiap bulan juga. Jadi bisa bulan ini kita anak TK, bisa bulan depan baru SD, SMP. Tergantung juga kadang dari sekolah juga ada inisiatif permintaan kepada kami untuk melakukan sosialisasi, kami hadir. Oke, artinya memang sesuai dengan permintaan sendiri. Nah, kalau kita melihat kan anak TK gitu Bu, kenapa memang yang diedukasi itu anak TK, kenapa nggak langsung SMA yang memang mereka langsung berkenaan dengan motor, ataukah bagaimana sebenarnya? Karena untuk strateginya kita sendiri sih kita harus belajar lalu lintas itu, mengenal dunia lalu lintas itu adalah dimulai dari usia dini. Karena dari usia dini inilah, dari seperti mereka bisa bahkan mungkin mensosialisasikan ataupun mengajarkan kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua ataupun kepada sesama temannya seperti itu. Dan mereka lebih gampang mencerna, gampang bisa meniru mengikuti kayak gitu, mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka seperti itu. Artinya penanaman edukasi tentang rambu-rambu ini memang sudah sejak dini. Berarti ketika mereka sudah besar, mereka sudah tertanam ya, betul, untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau untuk materi-materi yang lain, Bu Ayu, selain anak-anak TK, kemudian anak-anak SMA, ada nggak sih sebenarnya misalkan kayak instansi atau bagaimana gitu? Kalau materi-materi kalau instansi itu seperti safety riding tadi termasuk kan dari luar dari organisasi atau motor besar seperti itu, biasanya juga mengundang kita untuk melakukan sosialisasi. Kalau instansi-instansi terkait kita juga ke Dinas Perhubungan, Jasa Harja. Oke. Isi materinya tentu berbeda dong dengan pengenalan pasti, rambu-rambu ya. Karena sasarannya kan juga sasarannya juga berbeda gitu. Tergantung. Terkait juga dengan materi-materi biasanya yang diajarkan ke instansi atau katakanlah memang sudah pengendaranya langsung lah. Ini biasanya berkenaan dengan apa aja Bu Feni? Kalau dengan udah ibarat kata sudah di instansi ataupun dengan masyarakat ya, itu kita sudah tingkat fatalitas dari terjadinya keras ataupun kecelakaan itu sendiri seperti itu. Kemudian kita tidak lagi mengenalkan rambu, tetapi kita sudah rambu ini tidak boleh dimutar balik, berarti kita tidak boleh putar balik. Kemudian rambu ini harus kita memutar. Dari sini, berarti otomatis kita sudah mengajarkan, sudah lebih bukan mengenalkan kembali, tetapi kita sudah ini loh yang harus diikutin seperti itu. Oke, artinya akibat yang sebab dan akibatnya nanti seperti apa? Oke, artinya memang penanaman hal itu dan juga edukasi hal itu memang sudah harus dilakukan terus menerus karena mungkin kalau untuk sejauh ini Bu di Sumsel sendiri lah, katakanlah seperti itu, di Sumsel sendiri areanya yang biasanya kurang untuk mendapatkan edukasi di mana saja Bu? Atau memang sebenarnya sudah merata untuk edukasinya? Sebenarnya sudah merata, cuma tergantung kembali kepada masyarakat ataupun individunya mau untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain atau tidak, itu saja. Karena kan selain dari Ditlantas, kita punya pores-pores yang di daerah pun mencangkup selalu juga melakukan sosialisasi edukasi. Jadi insya Allah kita sudah merata. Merata ya, artinya tentang pengenalan rambu dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang memang itu biasanya menjadi jalan kayak misalkan jalan lintas lah, katakanlah seperti itu. Betul. Ada nggak khusus edukasinya atau bagaimana? Karena kan itu bahaya sekali kalau kita melihatkan jalan lintas. Dari pores-pores itu pasti melaksanakan, kan di pores itu ada namanya unit kamsel juga ya. Itu pasti sudah menjadi tugas rutin mereka untuk melaksanakan sosialisasi. Oke, baik. Karena jalan kota dengan jalan lintas kan biasanya beda, ini terkait dengan yang melewati juga beda, bus-bus besar dan lain sebagainya. Kita juga masuk masalah lalu lintas yang terkadang sering dikeluhkan juga nih oleh masyarakat adalah banyaknya truk-truk besar yang masuk tidak pada jam-jamnya operasional. Kan biasanya di rambu itu sudah dijelaskan, tetapi masih ada beberapa truk-truk ini yang masuk. Bagaimana Bu Feni tanggapannya terkait dengan ini?
Ya itu kita sudah juga melakukan penindakan, kemudian kita juga tetap melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk seperti itu. Namun juga masih ada beberapa mungkin yang lolos, mungkin melalui jalan-jalan yang alternatif lain seperti itu. Tapi yang jelas kita sendiri sudah melakukan kegiatan pengawasan kepada truk-truk tersebut. Iya, karena memang kalau kita melihat untuk apa ya menyebutnya odol ya biasanya, overload dimension gitu. Nah, kalau untuk sebenarnya kapasitasnya sendiri seperti apa, Bu? Ada nggak edukasi tentang ini kalau dari unit Ibu sendiri? Kalau untuk truk itu ada sih, kita sudah misalnya menyampaikan surat himbauan kepada para pengusaha, kemudian kita sudah kirimkan, kemudian kita dengan instansi terkait sudah melakukan pengecekan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian seperti di jalur pintu masuk kayak arah KM12, kemudian Kertapati kan sudah ada penimbangan kendaraan. Juga ada kepolisian juga yang mengawasi, yang melakukan penimbangan kan dari Dinas Perhubungan ya. Iya. Artinya memang sinergitasnya dengan Dinas Perhubungan itu sendiri dan pengawasannya mungkin dari kepolisian. Jadi bebarengan gitu ya. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang memang di situ keselamatan para pengendara juga dikhawatirkan karena adanya odol itu, bahkan kadang-kadang berhenti di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya, Bu ya? Nah, kalau misalkan nih diperbolehkannya itu aturannya seperti apa, Bu, harusnya untuk mereka-mereka yang odol ini, Bu? Odol-odol sendiri itu kalau untuk di badan jalan memang tidak diperbolehkan ya. Mereka ada seharusnya dari perusahaan menyiapkan seperti kantong-kantong parkir. Kalaupun mereka memang harus berhenti, ya mencari lokasi yang memang bisa untuk parkir bus besar gitu. Iya, artinya luas gitu ya, luas ya. Karena banyak sekali juga yang stop di pinggir jalan itu berarti itu tidak boleh ya, Bu ya? Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti memang itu ketika misalnya masyarakat biasa mengingatkan sah-sah saja gitu ya, Bu ya? Betul. Karena sudah mengganggu kenyamanan berlalu lintas tadi gitu kan. Oke, Bu, mungkin himbauannya lah dari Bu Feni lah terkait dengan lalu lintas sendiri bagi para masyarakat yang ada di rumah sehingga bisa menaati dan mengikuti peraturan itu sendiri. Mungkin Bu Feni silakan. Kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Selatan khususnya supaya lebih menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas karena keselamatan itu datang dari diri kita sendiri dan juga bagi orang lain seperti itu. Oke, artinya keselamatan itu dari diri sendiri dan juga berimpact kepada orang lain gitu. Nah, kalau dari Bu Ayu sendiri seperti apa, Bu, imbauannya ke masyarakat-masyarakat yang ada di rumah ini yang berlalu lintas? Untuk masyarakat Sumatera Selatan, Kota Palembang khususnya ya, untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, jangan sekali-sekali melanggar, keselamatan adalah nomor 1, dan selalu berhati-hati dimanapun beraktivitas. Oke, baik, itu dia himbauan lah dari Bu Ayu dan Bu Feni terkait juga dengan mungkin masyarakat yang ada di luar sana safety riding lah ya, Bu ya. Baik itu roda 4 maupun roda 2 gitu. Nah, sekarang tuh kan ada juga roda 3 tuh. Itu motor listrik sekarang ada, Bu. Itu gimana, Bu? Apakah ada yang roda 3? Iya, roda 3, Bu. Itu gimana, Bu, sekarang peraturan itu? Apakah belum ada ini himbauan dari kepolisian Republik Indonesia? Kalau untuk motor listrik kan tidak boleh dipakai di jalan raya. Hanya peruntukannya untuk daerah-daerah lingkupan sekitar saja gitu. Oke. Itu kan banyak juga, Bu, sekarang karena beralihnya ke listrik kan. Jadi ada yang roda 3, ada yang roda 4 tapi motor, Bu. Bentuknya itu motor. Nah, itu berarti belum ada sosialisasi secara resmi lah ya, Bu ya. Kalau sosialisasi secara resmi sih belum ada, tetapi nanti juga akan disosialisasikan kepada ini dimasukkan juga dalam aturan lalu lintasnya seperti itu. Nanti bakal ada aturan resminya gitu untuk. Karena kan apakah nanti ya. SIM untuk motor listrik mungkin beda bisa, juga? Nanti semakin ke depan ada sendiri. Iya. Artinya nanti ada improvisasi lagi lah ya gitu. Nanti ini juga akan menjadi sebuah peraturan baru. Sekali lagi terima kasih Bu Ayu dan juga Bu Feni sudah datang ke TVRI Sumsel memberikan edukasi yang sangat luar biasa khususnya untuk anak-anak TK ini juga tadi
Terima kasih dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah informasi yang penting bagi masyarakat yang di rumah untuk terus taat dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya Dika Saputra, sampai bertemu di episode selanjutnya. Di simpang jalan ada lampu 3, hendaklah kawan turut aturannya. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau warnanya boleh jalan lagi. Di simpang jalan